Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam ruang permenungan edisi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak para saudara-saudari semua untuk merefleksikan kembali semangat atau spiritualitas kepemimpinan yang berlandaskan pada bacaan hari ini. Sesungguhnya, menjadi pemimpin adalah panggilan kita semua. Menjadi pemimpin yang pertama dan utama adalah memimpin diri sendiri. Tugas ini akan menjadi batu pijakan dan menjadi langkah awal jika pada suatu saat diberi mandat untuk memimpin sebuah kelompok masyarakat, baik kecil maupun besar. Tugas memimpin orang lain ini tentunya menjadi tanggung jawab besar, sebab menjadi panutan bagi banyak orang. Banyak orang telah dan sudah menjadi pemimpin atau mungkin ingin menjadi pemimpin sebuah lembaga atau organisasi. Namun, apakah mereka memiliki intensi atau cara pandang yang baik menjadi pemimpin? Inilah menjadi pertanyaan kita. Sebab, fakta sudah menunjukkan bahwa banyak pemimpin yang menjadi biang kerok berbagai masalah dan dalam sebuah kelompok masyarakat misalnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, wejangan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mau mengajak kita semua untuk menjadi pemimpin yang baik. Walaupun bacaan Injil hari ini bukan satu-satunya jalan, tetapi setidaknya menjadi salah satu dasar atau pegangan bagi kita umat Kristiani untuk menjadi pemimpin baik dalam keluarga, komunitas, ataupun organisasi lain. Dalam refleksi saya, wejangan Yesus setidaknya menggarisbawahi satu hal, yaitu keselarasan antara kata dan perbuatan. Hal ini ia tidak temukan dalam diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memiliki andil dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Lantas Yesus mengajak para murid untuk melakukan apa yang mereka ajarkan dan jangan menuruti tindakan mereka.
Jadi, menjadi jelas untuk disimpulkan bahwa mereka tidak ada keselarasan dalam perkataan dan perbuatan. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, ada beberapa hal yang menjadi kritikan Yesus terhadap tindakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi, mereka sesungguhnya mencari popularitas diri supaya dilayani, bukan untuk mengajar atau memberi pencerahan kepada masyarakat pada waktu itu, yaitu pencerahan tentang Tuhan. Mereka hanya menggunakan panggung yang ada demi kepentingan pribadi. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, Yesus adalah satu-satunya pemimpin yang pertama-tama harus kita tiru. Seperti yang dikatakannya, "Aku bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Jadi, motivasinya murni untuk orang lain. Jadi, bagi kita sebagai umat Kristiani, kepemimpinan sebagai kesempatan untuk melayani sebanyak-banyak orang, bukan mencari kekuasaan untuk memperkaya diri, baik dari materi maupun dari prestise. Mari jadikan kritik Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai autokritik pelayanan dan kepemimpinan kita. Kita perlu memurnikan motivasi yang keliru dalam melayani. Kita perlu belajar dari teladan Yesus. Melayani berarti merendahkan diri sebagai pelayan demi sesama.